Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Amrina Faikotus Soleha, dan rekan-rekan saya. Saya Dewi Steningrum. Nama saya Miftah Nur Faizi. Ya, Ulfatul Hafidoh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Baik, selanjutnya kita masuk ke kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda diminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Dari kasus tersebut terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kelompok kami, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal karena sudah memahami konsep mengerjakan tipe soal tersebut dengan dibantu oleh langkah-langkah yang telah dibuat. Kemudian, materi tersebut mungkin sudah pernah didapatkan saat di sekolah dasar atau SD, sehingga saat berada di kelas 7, peserta didik tersebut sudah pernah mempelajari dan menguasai konsep materi tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, kegiatan belajar dengan menggunakan metode kolaboratif peserta didik dengan pendekatan konstruktivisme. Teori konstruktivisme sendiri adalah salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan. Dalam sudut pandang konstruktivisme, pengetahuan adalah akibat dari suatu konstruksi kognitif dari sebuah kenyataan yang terjadi melalui aktivitas atau kegiatan seseorang. Selanjutnya, model-model pembelajaran kolaboratif antara lain yang disebutkan oleh Suryani 2010 seperti 1. Learning together, belajar bersama atau belajar secara bersama-sama. Istilah ini mencerminkan konsep di mana sekelompok peserta didik bekerja sama untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang baru. Contohnya seperti peserta didik bekerja kelompok di kelas ataupun diskusi. Yang kedua, team game turnamen. Team game turnamen merupakan model pembelajaran dengan menggunakan tim, format pembelajaran dan lembaran kerja atau tugas yang sama seperti STAD yang dimodifikasi dengan siswa memainkan pertandingan akademik di dalam turnamen mingguan sebagai gantinya kuis. Yang ketiga, group investigation, suatu model pembelajaran kooperatif di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelidiki suatu topik atau masalah tertentu. Model ini menempatkan penekanan pada kerjasama, interaksi sosial, dan penyelidikan bersama untuk memahami materi pembelajaran. Yang keempat, akademik, konstruktif, kontroversi. Suatu model belajar yang menekankan pada pengembangan pemikiran kritis, keterampilan komunikasi, dan kerjasama dalam menangani kontroversi akademis.
Model ini melibatkan siswa dalam diskusi atau perdebatan konstruktif tentang isu-isu yang memiliki berbagai sudut pandang atau pendapat yang berbeda. Yang kelima, jigsaw prosedur. Model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh ahli psikologi sosial Elliot Aronson. Model ini dirancang untuk mendorong kerjasama dan saling ketergantungan di antara siswa. Nama jigsaw merujuk pada cara potongan-potongan informasi digabungkan bersama untuk membentuk gambaran keseluruhan. Yang keenam, Student Team Assessment Division. Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh ahli pendidikan Robert Slavin. Model ini dirancang untuk meningkatkan prestasi siswa dan mempromosikan kerjasama di dalam kelas. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. 1. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jawab. Menurut kami, tahapan pertama yang harus Rina lakukan adalah memahami perkembangan kognitif yang sesuai dengan peserta didik. Pada usia tersebut, biasanya anak sedang mengembangkan pemahaman awal mengenai angka dan operasi matematika dasar. Rina juga harus bisa memilih metode pembelajaran yang sesuai, misalnya dengan menggunakan metode team game, turnamen. Seperti itu. 2. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Karena menurut kelompok kami, dengan memahami tahapan perkembangan kognitif, peserta didik dapat menuntun kita sebagai seorang guru untuk menentukan metode pembelajaran apa yang tepat, sehingga tujuan pembelajaran yang ada dapat tercapai secara maksimal. Kemudian teori yang digunakan. Di sini kami menggunakan teori mengenai tahapan perkembangan anak. Dalam hal ini teori yang digunakan adalah teori dari Jane Piaget. Dalam kasus dijelaskan bahwa Rina adalah seorang guru kelas 1, di mana peserta didiknya merupakan anak-anak dengan usia 7 hingga 8 tahun. Pada usia ini, anak-anak memasuki tahap operasional konkret yang ditandai dengan perkembangan kemampuan pemikiran logika. Pada tahapan ini, anak-anak akan menunjukkan penalaran yang lebih logis dan juga konkret. Mereka bisa memahami bahwa peristiwa tidak selalu berkaitan dengan mereka, dan bahwa orang lain juga mempunyai sudut pandang yang berbeda. Akan tetapi, selanjutnya, teori mengenai metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan oleh guru dalam menyajikan bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didiknya, sehingga perlu ketepatan dalam memilih metode supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, pada kasus ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Selanjutnya, pada kasus 3 ini ada pertanyaan. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Dari hasil diskusi kelompok kami, menurut kami pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai karena Made tidak mengabaikan latar belakang budaya peserta didik. Sesuai dengan gagasan konteks lokal, di mana Made memilih konteks lokal yang relevan dengan peserta didiknya. Kemudian, relevansi antara dua subjek yang Made pilih terkait kehidupan sehari-hari peserta didik membantu peserta didik memahami hubungan antara teks deskripsi
dan lingkungan mereka. Prinsip apa yang mau digunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, prinsip yang mau digunakan dalam kasus tersebut adalah culturally responsive teaching, yang dimana guru memberikan materi sesuai dengan budaya yang ada di lingkungan peserta didik, sesuai dengan prinsip teori kontekstual dalam pembelajaran. Menurut teori Lesson dan Billings, culturally responsive teaching adalah pendidikan yang menyadari bahwa melibatkan latar belakang kebudayaan peserta didik dalam semua aspek pembelajaran merupakan hal yang penting.